warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Anam dan rekan-rekan saya. Dan saya Yain Ilmia, saya Melody Ardelia. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi. Kami akan melaksanakan wawancara dengan judul kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yuli atas kebersediaan waktu untuk wawancara kami kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu Yuli ini di sini sebagai apa ya? Saya sebagai Direktur PT Insan Prima Sejahtera Indonesia. Sebelumnya PT Insan Prima Sejahtera ini bergerak di bidang apa? Di bidang pelatihan dan sertifikasi pelatihan K3. Sudah berapa lama perusahaan ini didirikan? Kalau mulai didirikan 2011, Mbak. Tapi mulai nempatin ruko ini 1 tahun yang lalu, jadi 2022. Sebagai direktur, tugas Bu Yuli dalam perusahaan itu apa saja ya? Yes, all in semuanya. Jadi mulai ya dulu kan kita kan memang belum ada tim, jadi ya semua saya sebagai direktur, sebagai operasional, sebagai admin. Tapi dengan adanya tim, ini kan semua tugas itu ada beberapa yang sudah dikerjakan oleh tim. Tapi untuk memastikan pekerjaan itu terlaksana dengan baik, saya tetap harus kontrol. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda sebagai seorang memimpin untuk melakukan pengawasan pada pekerja di bawah naungan kepemimpinan Ibu? Oke, kita ini tiap pagi biasanya ada briefing ya, ada meeting, daily meeting tiap hari pagi sama weekday. Jadi tiap akhir minggu Jumat gitu itu kita ada meeting. Tapi untuk pemantauan tiap harinya itu kita ada tim, ada grup WA. Jadi apa yang dilakukan sama tim itu kita tahu, kita kontrol mana yang sudah dikerjakan, mana yang masih proses, itu kita tahu seperti itu. Jadi sebenarnya kita ada HRD ya Mas, yang untuk pengawasan langsung ke masing-masing divisi. Kita ada banyak divisi karena ada tim marketing, ada tim sales, ada tim operasional sama admin, seperti itu. Dan itu semua mempunyai bidang job desk masing-masing, SOP masing-masing. Jadi itu selalu hasil kerjanya itu selalu report ke WhatsApp group gitu. Jadi saya sebagai pemimpin saya tahu mana yang dikerjakan, mana yang enggak, mana yang sudah proses, ataupun ada misalkan kayak pelatihan itu kan ada kemungkinan tidak lulus pelatihannya karena itu tadi waktu pengerjaan di websitenya teman K3 siswa tadi kurang nilainya, jadi harus ikut batch selanjutnya itu kita terpantau seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda sebagai seorang memimpin mempelajari resiko kecurangan yang dilakukan oleh bawahan Ibu? Untuk resiko kecurangan itu saya kan juga nggak bisa mantau 24 jam ya. Jadi saya itu saling percaya aja kalau memang gini, kita ini membangun kepercayaan ke tim. Jadi saya itu menganggap tim itu keluarga saya, jadi saya berharap tim itu juga feedbacknya ke perusahaan itu baik. Seperti itu. Kalau misalkan sampai curang, itu saya nggak tahu, nggak masalah. Allah semua yang tahu. Gitu. Semua ada hitungannya sendiri lah. Karena gini, jujur itu modal ya. Selama kita curang di sini, pasti nanti misalkan resign dari sini ataupun kemana pun, pasti itu kebawa. Pasti di sana nanti juga sama seperti itu, nggak jujur. Karena itu kan kadang-kadang tidak jujur itu penyakit. Gitu. Karena kita ini di sini tuh bangun tim itu bukan untuk setahun 2 tahun nanti kamu akan resign, enggak. Di sini nih saya bangun tim itu bangun kekeluargaan baru. Jadi saya harap dengan tim-timnya yang ada di IPSI ini kita punya keluarga baru. Kita harus saling keterbukaan, misalkan ada masalah di keluarganya atau apa, kita welcome Mas. Gitu. Apapun masalahnya, kita kalau bisa ngasih solusi, kita kasih solusi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, salah satu resiko dalam proses usaha adalah kesenjangan antara pekerja yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja yang didapatkan. Bagaimana cara Ibu sebagai seorang pemimpin menangani masalah seperti itu? Kesenjangan itu pasti ada ya.
kamu kerjaannya banyak, aku sedikit, gajianmu banyak, aku sedikit, seperti itu. Pasti manusiawi itu. Karena tiap-tiap orang itu kadang-kadang kan cuma yang dilihat kan yang kelihatan, seperti itu. Jadi dimanapun pasti itu ada. Nah, kalau untuk di sini ini yaitu tadi, saya tuh kepinginnya jangan saling iri, karena tiap-tiap apa ya, tiap-tiap divisi ini, kalau saya kan juga kadang-kadang ya gitu, lihat kinerja tim itu kan kelihatan ya, mana yang maksimal kerjanya, mana enggak, itu kan saya juga kelihatan gitu, karena saya tiap hari masuk, bukan tiap hari nggak masuk, tiap hari masuk itu, karena terpantau juga di CCTV kan juga kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari adanya kesenjangan itu memang gimana ya, saya juga nggak beda-bedakan sih, samakan mana ini tim si A, si B, si C sama, perlakuannya sama, tidak ada yang lebih dominan A, B, C, enggak, saya sama. Tapi kadang-kadang kan tiap tim ini ada yang ini, ya itu tadi, saya kalau ada yang nggak benar saya panggil, saya kasih motivasi, ini kan memang kerjanya seperti ini, job desk-nya seperti ini, jadi jangan saling iri-irian karena sudah ada job desk masing-masing. Kepinginnya sih nggak ada yang iri, kepinginnya, tapi sifat namanya manusia, itu manusia, apalagi kalau cewek-cewek ya. Dia tidak ditutup, tidak dipungkiri, pasti ada. Sikap apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin agar masa kepemimpinannya berjalan dengan baik? Untuk ini saya pun itu masih ikut pelatihan-pelatihan, Mbak. Sebagai pemimpin itu butuh ilmu, gak cuman aku jadi direktur, aku punya tim, enggak. Saya pun itu ada ikut pelatihan bisnis, leadership, itu saya ikut karena saya juga banyak kekurangannya, apalagi hitungannya baru 21, sebulan kemudian saya rekrut anak magang, bantu saya untuk menawarkan, karena dulu kita kan terima bola ya, ada klien minta dikasih penawaran, mau monggo, nggak mau ya nggak apa-apa, karena saya berdiri sendiri, saya harus bisa menjalankan amanahnya Bapak ini. Tapi memang basicnya Yuli itu memang wira swasta, darah wira swasta ini memang lumayan seperti itu. Jadi mulai yang ibu saya itu memang darah wira swasta, ini bukan darah gawe ya. Jadi alhamdulillah Allah itu ngasih jalan, ngasih tidak mengkhianati usaha kita lah. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Yuli atas ketersediaannya dan telah meluangkan waktu bagi kita. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.